Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para ahli Fahmi Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Lilian Oktaviani dengan NIM 55532300055 yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis teori dan analisis PDRB di Kabupaten Indramayu tahun 2010 sampai 2024. Berikut beberapa topik yang akan saya sampaikan. Topik pertama yaitu analisis teori, yang terbagi menjadi 3, yaitu konsep wilayah, yang merupakan suatu pemahaman dalam geografi yang menggambarkan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu, dengan membedakannya dari wilayah lain. Secara umum, wilayah dibagi menjadi 2, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal memiliki kesamaan karakteristik seperti iklim ataupun mata pencarian, sedangkan wilayah fungsional terbentuk karena adanya interaksi antar wilayah. Selanjutnya adalah teori pusat pertumbuhan, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara merata di semua wilayah, melainkan dimulai dari pusat tertentu yang memiliki potensi tinggi seperti kota besar ataupun kawasan industri. Lalu teori lokasi. Dalam teori ini menjelaskan pemilihan lokasi terbaik untuk kegiatan ekonomi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal, terutama dalam biaya transportasi dan tenaga kerja. Contohnya yaitu seperti wilayah Kabupaten Indramayu yang terkenal dengan pertaniannya, sehingga menjadikan sebagian besar lahannya berupa pertanian ataupun perkebunan. Selanjutnya adalah latar belakang. PDRB adalah indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB menunjukkan nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi dalam satu wilayah selama 1 tahun dan mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Data PDRB sangat penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan anggaran, evaluasi program, serta identifikasi sektor unggulan. Oleh karena itu, kajian terhadap struktur, laju pertumbuhan, dan kontribusi sektoral dalam PDRB sangat diperlukan untuk menyusun strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah wilayah metropolitan Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan pusat dari kawasan metropolitan Kedung Sepur, yang merupakan akronim dari Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Kawasan ini dibentuk sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah perkotaan yang terintegrasi di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PDRB bahwa sektor konstruksi mendominasi sebesar 28% dan sektor industri pengolahan sebesar 25%. Perkembangan ekonomi ini turut didukung oleh pembangunan infrastruktur yang relatif baik, sehingga meningkatkan aksesibilitas wilayah dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Selanjutnya adalah perkembangan distribusi PDRB di Kabupaten Indramayu. Perkembangan dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa sektor yang paling mendominasi adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini masih menjadi lapangan usaha yang paling mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Indramayu dengan kontribusinya sebesar 44,1%, dan urutan kedua yang paling mendominasi yaitu sektor A, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi rata-ratanya sebesar 17,93%. Selanjutnya adalah location quotient atau LQ. Terlihat dari tabel bahwa terdapat 3 sektor yang mengalami konsisten basis, yaitu sektor B, pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-ratanya sebesar 6,5658 yang merupakan sektor dengan rata-rata tertinggi. Yang kemudian adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,9001. Selanjutnya adalah sektor industri dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,0564. Selanjutnya adalah shift share analysis atau SSA. Terlihat dari gambar bahwa titik-titik sektor cenderung condong menyebar ke daerah ke dalam kuadran 3 dan juga kuadran 4. Berikut penjelasan mengenai SSA, yang dimana tidak adanya sektor yang berada di kuadran 1 dan 2. Selanjutnya di kuadran 3 terdapat 7 sektor dan kuadran 4 terdapat 10 sektor. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada wilayah metropolitan Kota Semarang, kontribusi PDRB-nya pada sektor konstruksi mendominasi sebesar 28% dan sektor industri pengolahannya sebesar 25%. Selain itu, wilayah Kabupaten Indramayu, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PDRB-nya dengan kontribusi rata-ratanya sebesar 44,1%.
Berdasarkan hasil analisis pada metode SSA menunjukkan bahwa sebanyak 7 sektor berada di kuadran 3, yang mengartikan pertumbuhan lambat dan daya saing yang kurang baik. Kemudian 10 sektor lainnya berada dalam kuadran 4, yaitu pertumbuhan cepat, daya saingnya lambat. Yang kemudian tidak ada sektor yang masuk ke dalam kuadran 1 maupun kuadran 2, yang merupakan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor tersebut. Kebijakan untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Indramayu diantaranya yaitu pengembangan sektor potensial lokal, diversifikasi ekonomi, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, kemitraan dan investasi swasta, kemudian pengembangan SDM lokal. Selanjutnya adalah project work. Kontribusi yang telah saya lakukan adalah penyusunan dan dasar pemikiran yang relevan untuk mendukung analisis yang dilakukan terhadap perkembangan ekonomi di Kota Metropolitan Semarang. Dalam latar belakang ini, saya mengintegrasikan teori-teori penting seperti teori lokasi dan teori Grokwohl guna menjelaskan fenomena konsentrasi aktivitas ekonomi dan penyebarannya ke wilayah sekitar. Saya juga menekan peran strategis Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan yang memiliki potensi besar dalam jaringan transportasi dan distribusi nasional. Kemudian saya bagikan ke anggota kelompok saya yang lain sebagai bahan presentasi dan juga laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.